Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing, Ibu Neneng Winarsi, STMT. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegunaan carbon offset di perusahaan IBM. Anggota kelompok kami yaitu Ridho Anugrah Putra, Wiwit Adi Mulyo, Bilkis Malika, dan saya sendiri, Rahma Yulia. Nah, pokok pembahasan ini yaitu mencakup pengertian blockchain, pengertian carbon offset, kegunaan carbon offset, cara kerja carbon offset, penggunaan blockchain untuk carbon offset, kegunaan blockchain pada perusahaan IBM dalam konteks carbon offset, kelebihan dan kekurangan carbon offset, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, masuk ke pembahasan pertama, apa sih blockchain itu? Sebenarnya blockchain ini sudah dijelaskan oleh Ibu Neneng pada minggu lalu, dan di sini saya akan menjelaskan ulang apa itu blockchain. Blockchain ini merupakan buku kas digital dengan basis data yang terdistribusi ke banyak komputer dalam satu jaringan. Yang membedakan blockchain ini buku blockchain ini dengan buku kas atau database lainnya adalah struktur datanya, karena blockchain mengumpulkan data-data transaksi ke dalam satu blok dengan kapasitas yang terbatas. Setiap blok dapat menyimpan data dalam beberapa MB. Tergantung ukuran data transaksinya, sebuah blok tunggal dapat menyimpan ribuan data transaksi keuangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu blockchain. Nah, sekarang pembahasan yang kedua itu adalah carbon offset. Apa sih carbon offset? Akan dijelaskan oleh Bilkis. Kepada Bilkis, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari carbon offset itu sendiri. Jadi carbon offset itu juga dikenal dengan tebus karbon yang merupakan bentuk tindakan nyata mengkompensasi emisi karbon yang dihasilkan dari suatu aktivitas dengan berinvestasi dalam kegiatan dengan mengurangi emisi karbon di tempat lain yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim global. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bilkis. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara kerja dari carbon offset ini yang akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido, saya persilahkan. Oke, baik moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana carbon offset bekerja. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung Bilkis, bahwasannya carbon offset ini ialah sebagai bentuk kompensasi dari sebuah perusahaan untuk mengurangi jumlah karbon yang ada. Jadi, ketika ada suatu industri ataupun perusahaan yang menghasilkan emisi yang banyak, itu mereka jadi bertanggung jawab atau harus mengurangi dari si emisi karbon yang ada. Nah, caranya itu mereka bisa berinvestasi eh, dengan dengan membayar suatu proyek lahan terbuka hijau ataupun lahan terbuka hijau di suatu tempat. Misalnya di lahan terbuka hijau di Cina. Nah, mereka berinvestasi ke sana. Jadi mereka juga ikut membayar si proyek RTH-nya ini, atau mereka juga bisa membayar seperti ini energi terbarukan ataupun penggunaan energi listrik penggunaan panel surya ataupun pengurangan energi fosil. Nah, tujuannya itu buat menyeimbangkan eh, ini emisi yang tadi dikeluarkan. Jadi kan ada reduksinya dari si RTH tadi. Nah, gunanya itu investasi ke situ. Sekian, saya akan berikan ke moderator.
Baik, terima kasih Rido atas penjelasannya. Dilanjut. Nah, penggunaan blockchain untuk carbon offset. Di sini juga akan dijelaskan kembali oleh Rido. Kepada Rido, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi penggunaan blockchain ini dalam konteks carbon offset ini telah dilakukan oleh perusahaan IBM yang dimana IBM adalah salah satu perusahaan yang aktif dalam pengembangan dan penerapan blockchain untuk carbon offset. Nah, si IBM ini bekerja sama dengan Energy Blockchain Lab dalam menciptakan sebuah framework blockchain open source yang dikembangkan oleh Linux Foundation berbasis Edgar Fabric. Nah, si platform ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan aset karbon secara lebih efisien dan juga membantu membangun masa depan yang hijau, rendah karbon, dan juga ramah lingkungan di Cina. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Rido. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Bilqis. Kepada Bilqis, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan kegunaan blockchain pada perusahaan IBM dalam konteks carbon offset. Yang pertama di sini itu ada melacak dan memverifikasi transaksi carbon offset, di mana blockchain ini digunakan oleh perusahaan IBM ini untuk melacak dan memverifikasi transaksi karbon offset dengan lebih transparan dan aman. Dengan menggunakan teknologi blockchain, IBM juga dapat menciptakan ledger terdistribusi yang memungkinkan setiap transaksi offset karbon tercatat secara otomatis dan tidak dapat diubah, dan memastikan juga integritas datanya. Dan yang kedua ini ada pelacakan jejak karbon. Selain itu, blockchain juga dapat membantu membangun sistem yang dapat dipercaya untuk melacak jejak karbon dari sumbernya hingga offsetnya, memudahkan pelaporan dan audit yang akurat. Ini juga memberikan kepastian kepada pihak terkait, termasuk pelanggan dan mitra bisnis, tentang upaya perusahaan IBM dalam mengurangi dampak lingkungan mereka. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan. Dengan adanya blockchain, perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa offset karbon yang dibeli atau yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diverifikasi dan memiliki dampak positif yang sesuai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bilqis. Tadi kan sudah dijelaskan ya kegunaan dari blockchain pada perusahaan IBM dalam konteks carbon offset ini. Nah, selanjutnya ada tambahan, yaitu konsep penggunaan Hyperledger Fabric yang akan dijelaskan oleh Wiwit. Kepada Wiwit, saya persilahkan. Yang pertama ada pembukaan kanal atau channel. Jadi apa sih pembukaan channel? Pembukaan channel itu kayak kita membuat konsep saluran yang memungkinkan akses batas kerja kandasi. Dengan demikian informasi konsistif terkait kandasi karbon offset dapat dibagikannya pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada client code atau smart contract. Apa sih yang dimaksud dengan smart contract? Yang dimaksud dengan itu kayak kode di dalam Legal Fabric, di mana pihak-pihak yang terlibat menulis dan memasang kayak kode ke dalam jaringan kain kode ini berisi aturan bisnis terkait karbon offset, termasuk ketentuan pembayaran, verifikasi, dan validasi. Yang ketiga ada proses transaksi
dan konsensus. Legal Publish memberikan fleksibilitas dalam pemilihan mekanisme konsensus setiap kali terjadi transaksi carbon offset. Misalnya dapat menggunakan Pascal, Bayerkin, Paul, Colin, atau BV, atau KKS konsensus. Dan ini memungkinkan untuk mencapai konsensus dan kelak pihak-pihak yang terlibat dalam kasih karbon offset. Yang keempat ada data pelipat dan bagian terbatas. Legal Publish mendukung koleksi data pelipat yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membagikan kebagian data tanpa harus membuka seluruh kantong informasi transaksi. Ini relevan untuk mengintegrasikan dalam hal offset karbon. Yang kelima ada identitas dan keamanan. Manajemen identitas dan akses adalah bagian integral dalam Legal Publish. Dengan demikian IBM dapat mengintegrasikan polisi integritas yang aman untuk memastikan bahwa identitas yang terlibat dalam transaksi memiliki identitas yang sah dan akses sesuai. Yang keenam ada integrasi eksternal. Kemampuan Legal Publish untuk berintegrasi dengan sistem eksternal mau mencapai kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga verifikasi karbon dan penyedia layanan terkait untuk memperkuat validasi dan keajaran data. Dengan cara ini, Legal Publish membentuk dasar untuk infrastruktur blockchain yang memungkinkan pelaksanaan dan validasi transparan atau transaksi karbon offset, memberikan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat. Udah. Baik, terima kasih kepada Wiwit. Tadi kan sudah dijelaskan ya, pengertian blockchain itu apa, pengertian carbon offset itu apa, kegunaan carbon offset itu apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, sekarang masuk ke pembahasan, yaitu kelebihan dari penerapan teknologi blockchain di IBM dan Hyperledger Fabric dalam carbon offset yang akan dijelaskan oleh Saudara Wiwit. Sini ada penerapan blockchain di carbon offset. Jadi yang pertama ada dukungan pengembangan yang ahli. Jadi carbon offset bakal mendapatkan dukungan yang berpengaruh yang ahli seperti tim pengembangan dan dukungan pabrik yang berdedikasi. Banyak di antaranya pemelihara inti pabrik dan publik ke atas dalam komunikasi. Yang kedua ada pilihan terbuka dengan desain untuk mencegah pungli vendor. Jadi apa sih yang masuk dengan kondisi kedua poin kedua ini? Masuk dengan kedua ini kayak IBM Blok M platform dibangun untuk mencegah pungli vendor di semua lingkungan klub serta kemampuan untuk diterapkan pada lingkungan Kubernetes apapun 1,15 atau lebih tinggi. Yang ketiga ada keanggotaan yang diinginkan. Jadi Legal Publish adalah kerja untuk jaringan yang diinginkan, di mana semua pekerja yang memiliki identitas yang diketahui. Yang keempat ada peluang skalabilitas dan tingkat kekayaan. Legal Publish dibangun pada arsitektur modular yang
yang membedakan pemrosesan relasi menjadi 3 fase. Yang pertama ada pemrosesan logika sekali impulsi dia bersetujuan kan kode. Yang kedua ada pematanan fantasi, yang tidak ada validasi kandasi dan komitmen. Yang kelima manajemen aspek karbon yang efisien. Kolaborasi lintas organisasi yang dikomunikasikan dengan kontrak pindah gelandang yang untuk sangat meningkatkan efisiensi pengembangan dan manajemen aset karbon. Demikian dari organisasi P8 misalnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Wiwit atas penjelasan dari kelebihan penerapan teknologi blockchain di IBM dan Hyperledger Fabric dalam carbon offsets. Selanjutnya, jika ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Bilkis. Kepada Bilkis, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali kekurangan dari penerapan teknologi blockchain pada perusahaan IBM berbasis Hyperledger Fabric dalam carbon offset. Yang pertama ini ada dinamika kekuatan, di mana penggunaan teknologi blockchain ini dapat mengubah dinamika kekuatan dalam jaringan pemangku kepentingan. Misalnya dalam studi kasus perusahaan Veridium yang menggunakan teknologi blockchain untuk pasar offset karbon mereka. Penggunaan blockchain menyebabkan pemangku kepentingan tambahan bergabung dengan jaringan pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan baru ini memiliki kekuatan wajib dan institusional yang lebih besar daripada Veridium. Yang kedua, ada keterbatasan dalam penulisan dan instalasi smart contract, yaitu dalam beberapa kerangka kerja seperti Hyperledger, Borrow, dan Indy, kita tidak dapat menulis dan menginstal smart contract ke dalam jaringan blockchain. Dan yang terakhir ada anonimitas dan cryptocurrency, di mana Hyperledger Fabric ini berbeda dari implementasi blockchain tradisional yang mempromosikan anonimitas dan terpaksa mengandalkan cryptocurrency dan kewajiban komputensi berat untuk memvalidasi transaksi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bilkis atas penjelasannya. Dilanjut. Nah, carbon offset juga telah digunakan di Indonesia. Agar lebih jelas lagi, akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Kan tadi kita sudah membahas penggunaan carbon offset ya pada perusahaan IBM yang berbasis Hyperledger Fabric. Sekarang kita ternyata si carbon offset ini juga sudah diterapkan di Indonesia gitu. Jadi di saya sendiri carbon offset ini telah ditetapkan melalui sebagaimana perdagangan karbon melalui peresmian peraturan Presiden nomor 98 tahun 2001 yang dimana peraturan ini mengatur skema pasar karbon di Indonesia sebagai bentuk upaya dalam mencapai target nationally determined contribution atau NDC dengan melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41% atau setara dengan 1,02 miliar ton karbon pada tahun 2030. Nah, di Indonesia sendiri ada 5 proyek dari carbon offset ini, yang dimana yang pertama ialah proyek lahan gambut Sumatera Merang. Di sini tuh proyek ini tuh sudah mengurangi
estimasi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 1.338.000 ton dalam produksinya. Terus dilanjutkan dengan proyek hutan rimba raya, yang dimana proyek ini tuh sudah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 3.527 ton. Terus yang ketiga ada proyek dari konservasi dan restorasi gambut Katingan Mentaya, yang dimana proyek ini setelah mengestimasi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 7.451 ton. Nah, yang keempat ada proyek pengolahan gas TPA Bantar Gebang dan pembangkit listrik, yang dimana estimasi pengurangannya gas rumah kaca yang dikurangi ialah sebesar 708,3 ribu ton. Dan yang terakhir adalah proyek dari pembangkit listrik tenaga air Sipasi Haporas 50 MW Sumatera Utara, yang dimana proyek ini telah mengestimasi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 185,392 ton dalam proyeknya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rido atas penjelasannya. Nah, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa IBM menggunakan hyperledger Fabric dalam proyek carbon offset di China untuk memantau perdagangan carbon offset. Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain open source yang dikembangkan oleh Linux Foundation dan merupakan standar de facto untuk platform blockchain enterprise. IBM Blockchain Platform yang didasarkan pada Hyperledger Fabric menyediakan dukungan penuh untuk solusi open source. Hyperledger Fabric menawarkan pendekatan unik terhadap konsensus yang memungkinkan kinerja dalam skala sambil mempertahankan privasi data yang diinginkan oleh perusahaan. Melalui blockchain platform, perusahaan IBM dapat mengatasi isu kepercayaan, transparansi, integritas data, dan pemantauan transaksi karbon yang dilakukan dengan menggunakan jaringan dan solusi blockchain yang didukung. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.